Republik apa ngomong Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ngomong itu aja kok susah banget. Nah ini ya Pancasila sebagai kedudukannya sebagai dasar negara. Oke, ini saya buka dulu sedikit saya cerita tentang teorinya. Ya, kalau nggak dikasih teori nanti apa eh, nanti saya dikirain bukan dosen gitu ya. Supaya kelihatan seperti dosen gitu ya. Oke, yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pandangan hidup. Oke, kalau di Islam itu ada kiblat ya kiblat kalau mau sholat itu ada kiblatnya gitu ya. Nah kiblat ini mengarah ke Ka'bah sebagai rumah Tuhan ada di sana ya. Tapi bangsa Indonesia juga punya kiblat secara duniawi. Oke ya, saya bilang di sini secara duniawi. Bangsa Indonesia punya kiblat yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandang hidup bangsa, sebagai tolok ukur. Ya, kiblat maksudnya ada asas-asas yang ada di dalam Pancasila itu yang akan kita jalankan dengan baik. Yaitu pandangan hidup kita. Ciri-ciri dari Pancasila seperti apa? Cita-cita dari Pancasila seperti apa? Itu menjadi satu bagian. Cita-cita bangsa apa Pancasila itu apa tahu? Adil dan makmur, masyarakat adil dan makmur. Nah, maksudnya adil dan makmur itu seperti apa, Pak? Adil itu bukan satu orang, kalau satu orang dikasih satu, maka yang lainnya juga harus satu. Tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, kebutuhan masing-masing. Jadi kalau satu orang mempunyai kebutuhan, anggap aja misalkan kebutuhannya itu 1 juta, ya dikasih 1 juta. Misalkan ini kita bicara tentang UMP ini, ya upah minimum provinsi. Di Jogja 2 juta, Jakarta 5 juta. Jangan bilang, wah belajar yang Jakarta gede banget 5 juta nanti dulu. 5 juta di Jakarta dengan 2 juta di Jogja itu bisa aja seimbang, sama. Karena di sana biaya hidupnya tinggi, tuntutannya tinggi. Di Jogja biaya hidup masih cukup murah, tuntutannya tidak setinggi yang di Jakarta. Jadi bisa dikatakan 2 juta di Jogja sini dengan 5 juta di Jakarta itu kalau dikonversikan dengan biaya hidup itu sama. Oke ya, jadi jangan lihat angkanya, tapi dilihat dari kebutuhannya. Itulah salah satu implementasi dari adil, ya makmur. Kata makmur itu juga susah lagi. Kalian tanyakan nih ke orang yang terkaya di Indonesia yang punya PT Jarum, ya Hartono bersaudara kakak adik itu namanya Hartono. Coba tanyakan Pak Hartono, apakah Anda makmur dengan kekayaan yang hampir 600 triliun? Ya, 600 triliun loh ya, ini bukan bukan 600 juta ini, 600 triliun, 600 apa ya, 600.000 miliar loh, 600.000 miliar. Hitung sendirilah ya, duit saya nggak mungkin akan cukup segitu. Nah, kalau ditanyain apakah Anda merasa makmur, pasti dia akan bilang, makmur itu apa sih? Saya belum merasa makmur tuh, gitu. Tapi ada orang yang tinggal di kolong jembatan, yang makan aja sehari susah, ya untuk makan sekali sehari 3 kali aja susah. Mungkin ya cuma bisa makan sekali, maksimal 2 kali. Kalau banjir ya apa kalau hujan banjir ya dia harus pindah karena rumahnya di bawah kolong jembatan. Kalau ditanyain, Pak, Ibu, apakah Anda merasa ini merasa kurang, merasa dirinya nggak sejahtera, nggak makmur? Dia bilang, saya merasa baik-baik aja itu, semua kebutuhan saya itu sudah terpenuhi itu, Tuhan sudah mencukupkan saya untuk semua kebutuhan saya. Nah, dia cukup. Ya, orang terkaya dikatakan makmur, dia bilang nggak makmur. Yang kita bilang dia nggak makmur, malah dia bilang saya makmur. Nah, jadi setiap orang mempunyai tolok ukur adil dan makmur. Nah, bagaimana negara hadir di dalam implementasi Pancasila untuk bisa menyamaratakan ini? Bukan kemudian yang kaya disuruh miskin, yang miskin disuruh kaya. Bukan. Tapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimal, kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, maka muncul yang namanya beasiswa, muncul yang bantuan tunai langsung, bantuan bantuan pangan, ya setiap bulan. Nah, itu ya. Jadi pandangan hidup bangsa. Jadi kalau Pancasila itu sebagai kiblat bangsa Indonesia secara duniawi. Ya, saya tidak berani bilang bahwa rakyat Indonesia kiblatnya Pancasila. Wah, nanti disalahartikan
termasuk orang Islam itu menyatakan, loh kiblat kami itu ke Ka'bah Pak, bukan Pancasila. Nah nanti mau jadi perdebatan loh jadinya. Maka saya bilang kiblat secara duniawi. Nah kalau kiblat secara duniawi itu ya pasti berbeda cara pandangnya. Kemudian saya lompat lagi, jadi ceritanya cuma lompat-lompat gitu aja ya. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara apa? Ya sebagai suasana batin kita, ya suasana batin kerohanian, cita-cita hukum. Nanti kita akan bahas ya, ada studi kasus hukum yang kalian minta, baik moral maupun hukum negara. Inilah dasar kita, dasar yang menurunkan hukum-hukum, produk-produk hukum di Indonesia. Pancasila menurunkan yang dinamakan dengan UUD 45. UUD 45 menurunkan UUD, undang-undang. Undang-undang diturunkan lagi menjadi kepres. Kepres diturunkan lagi menjadi inpres. Menjadi permen. Permen itu peraturan menteri. Nanti turun lagi peraturan dirjen. Ya, nanti turun lagi peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota, sampai peraturan RT. Itu produk hukum langsung berantai sampai ke bawah. Ya, itu sebagai dasar negara, maksudnya sebagai dasar hukum. Karena negara kita adalah negara hukum. Jadi bukan negara tanpa hukum. Kalau dikatakan negara hukum, betul. Negara agama, betul. Sila pertama, ya menyatakan bahwa kita ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, ini ya produk hukum itu ada di sini. Kemudian dari dasar ini lalu muncullah substansi sebagai dasar negara, maka muncul substansi jadi dasar negara kita itu bahwa kita itu Pancasila berbeda dengan liberalisme, sosialisme, komunisme. Beda. Ya walaupun kok sosialis dengan komunis itu sama, ya jadi satu. Liberal itu ya kapitalis. Kita punya sendiri. Nanti ada satu lagi yang sekarang baru merongrong negara kita yaitu khilafah. Nah, ini ya yang menjadi substansi negara kita bahwa kita punya Pancasila, kita nggak bisa diganggu. Yang lainnya mau pakai asas yang lain, ideologi yang lain, silakan aja. Orang Indonesia menyatakan ideologi lebih bagus. Kalau saya bilang ideologi misalkan liberalisme lebih bagus diterapkan di Indonesia, ya silakan pindah ke negara liberal. Ya jangan masuk ke Indonesia. Demikian juga komunis. Komunis lebih cocok di Indonesia, ya silakan pergi ke negara komunis. Khilafah, ya pergilah ke negara-negara yang mengakui khilafah. Kita punya Pancasila, gitu. Kalau kita tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara, menjalankan dalam hidup sehari-hari, rasanya aneh. Ya, kita itu tinggal di negeri Pancasila, di negara yang berbasis Pancasila, tapi pikirannya bukan Pancasila. Itu sama halnya seperti saya punya pasangan hidup, tapi saya juga mempunyai pasangan hidup yang lain, ya berselingkuh namanya. Nggak bisa. Harus milih salah satu. Mana yang mau diambil? Oh, yang ini, Pak. Ya sudah. Ya, setialah pada pasangan gitu ibaratnya. Oke, pergaulan antar negara, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dengan adanya Pancasila ini menjadikan satu hal yang membuat negara kita itu masih tetap bertahan sampai hari ini. Negara yang lain, mereka bilang Indonesia dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan lain-lain. Kenapa masih bisa bersatu? Pancasila yang menyatukan. Banyak di antara kita itu yang marah kalau misalkan ada satu peristiwa-peristiwa yang menyangkut SARA. Karena kita merasa bahwa itu akan merongrong persatuan. Pak, persatuan di Indonesia itu sudah semakin rapuh ya Pak. Siapa yang bilang? Nah itu konfliknya banyak loh. Sebutkanlah satu negara di dunia ini yang tidak ada konflik. Ada konflik. Amerika contoh, konflik antara kulit putih dengan kulit hitam. Antara Barack Obama, waktu itu Barack Obama mau naik menjadi presiden waktu yang pertama kali. Wah, tantangannya luar biasa karena orang Amerika menganggap orang kulit hitam itu stratanya di bawah, levelnya di bawah kulit putih. Itu terjadi di Amerika. Ya, gesekan-gesekannya luar biasa. Itulah kenapa muncul yang namanya Black Campaign. Itu kan munculnya saat Barack Obama waktu itu mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Ya. Nah, Barack Obama itu adalah presiden kulit hitam pertama kali di Amerika. Pertama kali.
Jadi makanya muncul black campaign. Kata black di sini ini bukan kemudian kampanye hitam. Kata black untuk orang Amerika itu berbeda artiannya dengan kita. Kita mengartikan black itu hitam. Tapi kalau orang Amerika bilang black, itu artinya orang kulit hitam yang tidak punya tidak punya hak dan kewajiban apapun. Jadi itu istilah melecehkan gitu loh. Pelecehan kepada orang-orang kulit hitam. Black lo gitu ya. Kamu tuh black gitu. Nah, akhirnya apa? Terjadi keributan. Di Amerika tuh biasa seperti itu. Berantem. Mereka kemana-mana bawa senjata. Santai aja mereka. Karena di Amerika diperbolehkan. Orang nembakin sekian banyak orang. Nah, itu udah biasa di sana. Ya memang jadi apa masalah hukum, tapi sering terjadi. Indonesia enggak. Ya, kita punya senjata aja enggak boleh. Ini menteri menteri eh, apa namanya pertanian kemarin waktu rumahnya digeledah oleh KPK ditemukan 12 pucuk senjata ilegal. Nah, 12 pucuk senjata ilegal seorang menteri. Ini menteri atau preman? Saya bilang gitu aja. Loh, kenapa dikatakan preman? Nah, dia punya nek senjata satu mungkin itu untuk dia gitu ya, untuk pribadi. Nek 12. Untuk alasan apapun. Saya koleksi kok barang yang ini, barang yang apa dilarang di Indonesia. Itu bukan koleksi lagi. Ya, itu sesuatu yang nggak benar kalau saya bilang itu nggak bisa dijadikan contoh. Menteri loh, kelasnya menteri loh. Di rumahnya digeledah KPK karena kasus korupsi, ditemukan uang puluhan miliar, tapi di situ juga ditemukan 12 senjata, pucuk senjata aktif, bukan senjata itu dari zaman kolonial. Mungkin oke lah, nah, senjata kuno-kuno kayak gitu itu jadi apa koleksi dipajang di uh, tembok kayak gitu karena itu senjatanya sudah nggak aktif lagi itu mungkin masih oke lah. Ini senjata aktif kok. Dia dari sudut pandang manapun udah nggak benar. Nah ini loh. Nah, ini kita bicara tentang persatuan bangsa, bagaimana kita bisa disatukan satu dengan yang lainnya. Bangsa Indonesia masih oke. Ya memang ada uh, gesekan sana sini yang berbau sara, tapi masih bisa dilokalisir dengan baik, dimanage dengan baik, ya supaya kerusuhan itu tidak semakin menyebar dan akhirnya membuat pecah negara ini. Jadi tugas kita di sini adalah, ayo jaga persatuan bangsa. Ideologi bangsa, ideologi itu yang menjadi roh di dalam diri kita, menjadi hidup kita sehari-hari. Nah, apa Pak maksudnya Pancasila? Oke, gampang kok ideologi itu kok. Kita lihat dari 5 sila yang ada di Pancasila itu. Nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Sila pertama, kita punya agama kan, di dalam KTP itu tertulis agama kita masing-masing. Pertanyaannya sederhana, tidak hanya agama itu di KTP, apakah kita menjalankan agama kita dengan baik, memahami agama kita dengan baik, menjalankan agama itu dengan baik. Itu sila pertama, ya. Itu melaksanakan sila pertama. Sila kedua, adil dan beradab kepada sesama secara horizontal. Apakah kita adil kepada sesama kita? Kalau yang satu dikasih informasi, yang lainnya dikasih informasi apa enggak? Jangan kita pilih-pilih, oh yang itu kasih informasi, yang itu enggak. Ada informasi Pancasila tentang tugas Pancasila, oh yang saya kasih kelompok saya, kelompok yang lain enggak saya kasih. Nah, itu melanggar sila ketiga persatuan. Beradab, kita apa ya, mendudukkan manusia itu sebagai jati diri manusia itu sendiri, sebagai ciptaan Tuhan, tidak melecehkan, tidak membuli. Nah, ini sekarang baru ada kasus nih, kemarin itu yang rame-rame kan, ada anak SMP yang nendangin apa teman angkatannya sampai nangis-nangis diseret-seret sampai dia ibaratnya yang digebukin udah diem itu. Saya kadang-kadang mikir ini manusia atau hewan, terus terang aja saya bilang. Ya, manusia atau hewan, binatang kalau saya bilang. Itu bukan manusia. Ya, terlepas dari alasan apapun juga kalau saya bilang ini bukan manusia. Ya, ternyata orang yang gebukin ini ternyata dia punya ilmu bela diri loh. Orang-orang bela diri itu selalu ditanamkan bahwa bela diri itu bukan untuk sombong-sombongan, menindas orang yang tidak bisa apa-apa, tapi bela diri namanya juga bela diri, membela diri kalau kita merasa terancam. Nah, ini orang ini musuhnya, anggap aja ini musuhnya.
nggak nggak ngapa-ngapain nih anaknya ini, diem aja, diseret-seret, ditendang, waduh, dipukulin, ada lama tobat, tobat. Ya saya sebagai orang tuanya itu mesti ya apa nggak bisa lagi diem udah macam gitu itu. Ya gitu aja kepala sekolahnya masih membela ya pelakunya. Ini kan ya ngeri juga. Nah, di mana letak beradabnya kita sesama kita? Nah, bicara tentang sila ketiga, empat, dan lima, ini kan bicara tentang kondisi komunal jadinya. Persatuan itu komunal. Ya, bagaimana kelas kita? Kita nggak usah ngomong Pak yang lebih luas. Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kalian dalam hal ini, kalau punya teman tidak melihat kesukuan dia, agamanya, oh saya kumpul sama suku ini karena sama dengan suku saya, oh saya mau dengan dia karena agamanya sama. Kalau bukan agamanya saya nggak mau. Nah itu kan melanggar sila apa ketiga. Di dalam berkomunikasi kita berkumpul yang ada adalah kita bangsa Indonesia, selesai. Nggak usah pakai embel-embel sana sini gitu. Sila keempat berbicara tentang apa? Pengambilan keputusan secara bersama-sama. Penentuan ketua kelas, tugas kelompok. Ya, tugas kelompok kan ada. Oke, dosen memberikan tugas kelompok. Ini kalian bikin ini ya, topiknya ini. Nah, pertanyaan saya, apakah tugas kelompok itu dilakukan oleh semua anggota? Seringkali saya dapatkan kalau tugas kelompok yang membuat orangnya itu aja, yang lainnya titip nama. Ya, nggak menyindir loh ya. Tapi kalau misalkan ada kelompok yang titip nama, orang yang titip nama, yuk kembali ke jalan yang benar. Ya. Orang-orang ini tidak sesuai dengan sila keempat. Bukan bicara tentang wakilnya saja, tapi kita memberikan ide kita, memberikan pendapat kita di dalam tugas kelompok itu. Itu sederhana, nggak usah harus, wah mikirnya macam-macam. Oh besok tanggal 14 Februari saya akan memberikan hak suara saya di dalam pemilu. Iya, tapi bukan itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang gede-gede gitu, enggak. Sesuatu yang kecil yang sehari-hari kita lakukan. Mau makan nih, ya makan. Misalnya kita mau rame-rame nih, ya rame-rame mau habis kuliah ini mau makan siang nih bersama-sama. Yuk kita rembukan yuk mau makan apa yuk, gitu. Sebagian besar minta, oh kita mau makan ayam geprek nih, oke yuk. Yang nggak suka ayam geprek, ya coba pilih yang lain tempat yang sama. Yang penting kebersamaannya, bukan yang diperhatikan makannya. Wah saya nggak suka makanannya, saya nggak mau ikut. Akhirnya terjadi perpecahan hanya gara-gara makan. Itu kan konyol banget jadinya. Sila keempat. Sila kelima, manusia yang adil dan berat, apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Keadilan sosial maksudnya apa? Di dalam agama kita masing-masing diminta kita untuk berbagi rezeki kepada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Kita berbagi rezeki. Berbagi rezeki dalam bentuk apa? Macam-macam. Bukan dalam bentuk uang kita berikan. Kalau saya hari ini hanya punya makanan, daripada makanan itu hanya rusak di kos kita, di rumah kita, ambillah makanan itu selama dia masih di packing yang bagus gitu ya. Wah ini jarang dimakan ini. Pada nggak suka, ya udah. Nggak suka untuk kelompok kita, nggak suka untuk kita atau mungkin keluarga kita, ambil. Jangan dicuri, ngomong dulu dong sama orang tua, misalkan ada orang tua gitu ya. Bu, Pak, ini tak ambil ya. Buat apa? Mau tak apa saya mau jalan-jalan sambil kalau ada orang yang merasa butuh ini mau tak kasih nih makanan ini. Bagus seperti itu. Itu sila kelima, contoh sila kelima. Kita jalan, kita mau bagi rezeki. Pak, kalau gitu di perempatan-perempatan kalau ada orang-orang yang ngamen itu perlu dikasih nggak, Pak? Peminta-peminta itu orang perlu dikasih nggak? Dilematis, ya kita mau kasih itu membuat mereka juga tidak bisa keluar dari ini apa namanya uh, jiwa mereka, ya jiwa mereka sebagai orang yang hanya tinggal minta-minta aja di pinggir jalan itu tidak mendidik. Tapi di sisi lain kalau nggak dikasih kita juga kasihan. Ya. Tapi kalau saya ngambil keputusannya kayak gini, saya tanyakan dalam hati kecil saya. Kalau hati kecil saya bilang kasih, saya akan kasih. Kalau hati kecil saya bilang tidak, ya tidak. Ya maksudnya tidak itu maksudnya gini. Saya lihat itu biasa aja, nggak akan saya kasih. Tapi di sisi yang lain, pada saat ada orang yang ngamen, ada orang yang jual koran, ada orang yang minta-minta, hati kecil langsung saya bilang, langsung ada perasaan terenyuh gitu ya, ada sir gitu. Kok kasihan ya? Langsung.
Ya dia minta duit, tak kasih duit. Ya semampu, ya sekelas kita lah, mau kasih 1.000, 2.000, terserah lah yang kita mau kasih berapa. Kalau nggak mau ngasih ya sudah nggak apa-apa. Jadi tanyakan dalam hati kita masing-masing gitu. Nah, itu loh maksudnya ya. Dari sila 1 sampai sila ke 5 itu kehidupan kita sehari-hari. Bukan sesuatu yang gede-gede yang wah itu harus orang banyak disaksikan orang banyak. Tidak, sehari-hari aja saling menyapa satu dengan yang lainnya. Kita ramah dengan orang. Itu udah Pancasilais itu. Bukan Pancasila yang artinya yang berbeda-beda, bukan. Oke. Saya kira itu masih banyak yang lain Pancasila ideologi yang apa tentang dasarnya, tapi saya pikir kalian bisa baca aja sendiri gitu ya. Bukannya mau apa sih enggak. Ya, tapi saya ngambil cuplik-cuplik yang kira-kira yang penting-penting, yang lainnya ya penting ya, tapi kalau saya bacain nanti nggak selesai-selesai nanti. Oke, saya akan masuk langsung ke studi kasusnya ya. Mana ini studi kasusnya ini? Hilang ini kan. Oh, bukan. Soal ujian. Sebentar, ini saya tanya, carikan dulu yang kasus. Oh, kasus hukum di Indonesia ya. Oke, ini memang nggak ada studi kasusnya, makanya saya cari-cari kok nggak ada studi kasusnya. Oke, sekarang kita masuk di satu topik yaitu hukum tebang pilih. Ini saya masuk dulu ke presensi kita apa untuk tugasnya. Ini dari 57 mahasiswa yang sudah mengumpulkan ada berapa ya? 47, jadi ada kurang 10. Ya, saya masih tunggu sampai jam 12 hari ini. Ya, jangan sampai nanti kalian tidak mengumpulkan. Nah, studi kasus kita apa sih tentang hukum tebang pilih itu ya, tajam di bawah, tumpul di atas gitu ya. Nah, saya minta pada kalian langsung aja soal nomor 2 dijawab. Berikan penjelasan cukupnya mengapa hukum di Indonesia kok seperti itu ya. Kok rasa-rasanya hukum ini bisa dipermainkan seenaknya sendiri gitu. Orang-orang kaya, pejabat, itu rasanya kebal hukum. Atau misalkan dihukum pun ya hukumannya nggak terlalu gede. Tapi beda kalau rakyat kecil. Sekali kena, waduh, kasihannya minta ampun, rasanya kok nggak adil ya. Baru hukum ini kan katanya adil. Nah, adil untuk siapa gitu. Oke, yuk dijawab yuk soal nomor 2. Silakan, saya tunggu beberapa ingin dengar beberapa pendapat dari kalian. Mari, silakan. Yuk, udah kok pada diam semua. Soal nomor 2, yuk. Kalian tinggal jawab aja dari jawaban kalian. Saya Pak, Ya, Sergius, silakan Sergius. ini hukum di Indonesia lebih memprioritaskan kepada yang berkuasa sih Pak. Yang dimana hukum akan lemah kepada yang berkuasa dan hukum akan begitu kuat bagi kalangan masyarakat. Eh, Hukum di Indonesia sangat memprihatinkan sih Pak menurut saya karena kurangnya kualitas para penegak hukum yang dimana mereka hanya memperdulikan kepentingan pribadi. Eh, Rendahnya moralitas para aparat negara ini dengan mudah menerima suap dari kalangan atas akan agar hukuman para pejabat ini diringankan. Itu sih Pak. Oke, karena lemahnya penegak hukum itu sendiri ya, Sergius. Oke, terima kasih Sergius. Yang lainnya silakan. Beberapa yang lain bisa memberikan tanda simbol tangan atau langsung mau ngomong, silakan. Kalau ada yang ngomong, mau ada yang berikutnya yang mau ngomong bisa ngasih simbol tangan. Nanti akan saya panggil namanya. Mari, silakan. Saya Pak. Ya, Fahmi, silakan, Fahmi. Jadi menurut saya tuh karena banyak banget kasus di Indonesia di mana para pejabat atau influencer besar yang melakukan sebuah tindak pidana, namun hukuman yang dijatuhkan kepadanya itu bisa di apa ya kayak seolah-olah diusahakan semaksimal mungkin diringanin gitu sama petinggi hukum. Hmm. Terus banyak juga kasus-kasus di mana
pelakunya itu orang miskin yang mencuri seekor ayam buat makan keluarganya nih untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Tapi Hmm. hukumannya itu dirasa malah lebih berat dari hukuman-hukuman pejabat yang melakukan sebuah tindakan korupsi yang nilainya itu jauh-jauh lebih banyak dibandingkan pencurian seekor ayam. Hmm. Itu Pak, menurut saya mengapa hukum di Indonesia jadi dianggap tebang pilih. Oke, Fahmi. Terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya silakan. Baru 2 orang. Saya masih nunggu beberapa lagi ya. Mungkin 2 orang lagi lah. Ya, kalau memang susah ya 2 orang lagi. Yuk, mari. Yang Saya biasanya Pak, ngomong, yuk. saya Pak. Ya, Mas Siri, silakan. Menurut fakta lapangan yang terjadi pada beberapa kasus, banyak orang yang memiliki nama atau harta, punya banyak kenalan yang dapat dihubungi, atau sering disebut orang dalam, dan mereka Hmm. dengan leluasa membayar para penegak hukum untuk diringankan atau dihilangkannya kasus mereka, atau sering Hmm. kita sebut dalam penyogokan. Ini saya cerita sedikit ya Pak, saya pernah uh, dapatlah ya ditarakan itu ada petinggi polisi yang diringankan hukumnya dengan cara membayar, Pak. Hmm. Oke, Mas Siri. Saja, Pak. Oke, Terima terima kasih, kasih Pak. ya dengan studi kasusnya. Nanti akan saya tunjukkan skema hukumnya berikut dengan celah-celah yang bisa dilakukan oleh oknum untuk memainkan hukum di Indonesia. Oke, baik nanti. 1 orang lagi silakan sebelum saya akan menyampaikan pendapat saya. Saya Pak, Ya, Rama, silakan Rama. jadi saya akan menyebutkan beberapa faktor mengapa hukum di Indonesia itu seolah tajam di bawah, namun tumpul di atas. Jadi ada faktor kayak pengaruh politik. Pengaruh politik yang kuat dalam penanganan kasus hukum dapat membuat penegak hukum enggan atau terpaksa memilih-milih dalam menangani kasus yang melibatkan seorang politisi atau orang-orang berpengaruh. Kemudian, orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kedudukan yang tinggi cenderung mendapat perlakuan khusus dalam penanganan kasus hukum. Kemudian dari segi keterbatasan sumber daya, aparat penegak hukum sering menghadapi keterbatasan sumber daya baik dalam hal personal maupun anggaran. Hal tersebut dapat mengaruhi kemampuan mereka dalam menangani sebuah kasus yang adil dan efektif. Kemudian dari masyarakatnya sendiri, itu kesadaran hukum yang rendah. Itu membuat masyarakat itu tidak memahami hak-hak mereka dan tidak tahu bagaimana cara memperjuangkan hak-hak yang harus mereka ambil. Kemudian lemahnya sistem peradilan. Hmm. Sistem peradilan yang lemah itu bisa bikin hukum itu menjadi lemah dan rentan terhadap intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Terima kasih, Pak. Ya, oke Rama, terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa. Jaga teman-teman yang Terima kasih, lain Pak. yang sudah memberikan pendapat. Ya, sesuai dengan janji saya akan gantian. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan setelah saya menjelaskan tentang studi kasus kita. Jadi apa yang menjadi penyebab? Kenapa kok hukum di Indonesia itu kok seolah-olah kayak selalu tajam di bawah, tumpul di atas kayak gitu? Karena sekali lagi hukum di Indonesia itu masih bisa dipermainkan oleh sejumlah oknum. Ya, sejumlah oknum. Dari mana, Pak? Nanti akan saya tunjukkan oknum-oknumnya. Ya. Dari berbagai macam oknum itu mereka bisa disogok, bisa diintimidasi, ditekan, macam-macam. Ya, dan akhirnya mereka akan mengikuti maunya orang yang berperkara ini atau para pelakunya. Nah, ini yang membuat kemudian hukum di Indonesia itu rasanya kok kayak nggak adil kayak gitu ya. Baru Pancasila sendiri di sila yang kedua itu kan adil dan beradab. Nah, itu adil dan beradab ini sendiri kan adil dalam hal hukum juga masuk di sila yang kedua. Nah, lalu kenapa orang-orang yang di bawah itu kok nggak bisa, Pak? Nah, karena mereka nggak punya akses, karena mereka akses maksudnya akses keuangan yang cukup untuk nyogok. Mereka juga tidak punya akses teman yang luas, karena mereka juga ya kalangannya juga kalangan-kalangan tertentu yang bisa dikatakan untuk hal yang menyangkut tentang hukum mereka juga nggak punya akses ke sana. Misalkan apa, Pak? Misalkan pengacara. Mereka berperkara tetap didampingi pengacara ya, walaupun dia dari keluarga yang tidak mampu sekalipun, karena negara
sudah menyiapkan pengacara untuk mereka-mereka ini yang namanya adalah LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi kalau mau ya silakan pergi ke sana, nanti akan dibantu gratis itu. Ya tapi ya jelas di sana ya bukan orang-orang yang punya pengalaman tinggi. Biasanya mereka adalah pengacara-pengacara muda. Ya tapi mereka masih militan-militan, mereka masih berjuang untuk ya mereka akan menaikkan ini jam terbang mereka sampai nanti suatu saat mereka bisa membangun ini biro hukum sendiri. Ya, tapi kalau enggak ya mereka akan kembali ke situ, itu dibayar oleh pemerintah, ya LBH ini. Nah, sekarang bagaimana proses hukum di Indonesia? Yuk kita lihat ya. Proses hukum di Indonesia itu seperti ini. Oke. Jadi ini, jadi kalau dikatakan hukum di Indonesia itu buruk, saya bilang tidak. Hukum di Indonesia itu bagus. Ya karena prosesnya seperti ini. Ya, jadi misalkan ini ada korban, ada pelaku, ada kejadian. Ya, tentang proses pembulian tadi itulah. Ya, proses pembulian tadi itu. Pelakunya yang membuli, korbannya yang dibully. Lalu terjadi, ini kan kejadian tuh yang baru viral itu videonya. Lalu ditangkap polisi si pelakunya. Sekarang diamankan di kepolisian. Kenapa diamankan? Karena kalau dia sampai pulang ke rumah, itu warga sekitar situ, terutama dari keluarga korban, bisa nggak terima itu rumah bisa dihancurin, kemudian anaknya itu bisa diapa-apain, misal gantian digebukin, malah lebih parah lagi kan. Maka pihak kepolisian perlu melindungi pelaku, karena proses hukum selanjutnya akan berjalan, menghukum si pelaku. Oke ya, jadi ada kejadian, ada pelaku, ya ada korbannya. Kemudian polisi menghandle. Polisi menghandle. Nanti biasanya dari pihak kepolisian akan melihat, oh ini kasus tentang perundungan atau pembulian. Oke, kalau gitu antara pelaku dan korban, keluarga khususnya, itu akan ditawari oleh pihak kepolisian. Mau nggak berdamai? Masih dikasih kesempatan, mau nggak berdamai? Emangnya boleh, Pak? Sesuai dengan hukum boleh. Untuk kasus-kasus tertentu loh. Ya. Kasus tertentu yang masih bisa diselesaikan secara keluargaan, itu biasanya pihak kepolisian akan menawarkan. Mau nggak kalian berdua ini saling memaafkan ya, kemudian ini jadi pelajaran bersama, ya sudah. Karena terus terang aja terjadinya pembulian itu, pemukulan ini, itu kan pasti ada sebabnya. Nggak mungkin dong orang nggak ada sebabnya kemudian melakukan pemukulan sampai seperti itu. Pasti ada penyebabnya. Entah ada yang memprovokasi atau si korbannya sendiri ya nggak entah ngomong apa ya tentang pelaku ini dan pelakunya marah gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah itu. Tidak ada asap tidak ada api tanpa asap. Tidak ada asap tanpa api, wale-wale. Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, polisi melihat ini bisa nggak tapi misalkan dari pihak korban, ini kasus ini dari pihak korban. Kalau pelaku sih maunya ya damai gitu ya. Tapi dari pihak korban menyatakan tidak mau. Udah ini proses. Ya, saya tidak terima nih terutama dari pihak keluarga korban gitu ya, orang tua korban. Maka polisi akan mengikuti. Oke, kalau gitu tidak ada titik temu untuk melakukan rekonsiliasi ya, perdamaian, proses damai, maka polisi akan melakukan olah TKP di situ. Tempat kejadiannya di mana, difoto, kemudian suruh dilakukan rekonstruksi ulang. Ya, walaupun video itu ada, tapi itu disuruh untuk melakukan rekonstruksi ulang. Kemudian barang-barang bukti yang digunakan oleh pelaku saat kejadian itu apa aja semuanya. Ya. Nah dari situ kemudian polisi membuat satu berita acara. Nanti diserahkan ke kejaksaan setelah lengkap. Itu namanya P21. Nanti kejaksaan akan memeriksa berkas-berkas dari kepolisian ini sudah baik atau belum. Kalau belum kembalikan ke kepolisian. Polisi akan mencari data yang diminta oleh kejaksaan. Nanti setelah selesai kembalikan lagi ke kejaksaan. Kalau belum balik lagi ke kepolisian gitu. Sampai akhirnya berkas polisi itu yang diberikan oleh polisi itu sudah bisa diterima oleh kejaksaan sebagai bukti untuk melakukan penuntutan. Jadi jaksa itu menuntut. Nah, nanti dari berkas yang diberikan kejaksaan ini nanti akan diserahkan ke pengadilan. Maka nanti hakim akan membuka proses hukum. Nah, nanti akan dihadirkan itu saksi dari pelaku, saksi dari korban,
ya pengacara dari pelaku, pengacara dari korban. Nah, akhirnya hakim akan menentukan, oke, kalau gitu hukuman untuk pelaku sekian. Maka nanti akan dilihat, malah tadi keselak, mohon maaf ya. Nah, pengadilan akan melihat apakah pelaku ini masih bisa dimasukkan ke rutan, dalam artian adalah orang-orang yang sudah dewasa atau belum. Tapi karena pelaku ini masih di bawah umur, di bawah 17 tahun, maka dia masuk rutan khusus anak-anak. Ya, jadi nggak dijadikan satu dengan orang-orang tua, kasihan nanti. Ya, dia makin dihabisin oleh orang-orang tua ini. Ya, maka dia dimasukkan ke rutan yang khusus anak-anak. Ada, ya. Jadi bukan dia nggak jadi rutan di Indonesia itu ada 3 jenis ya. Ada satu itu yang laki-laki dewasa, yang kedua wanita dewasa, lalu anak-anak ya, yang anak-anak ini yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Jadi ada 4 sebetulnya. Ya. Nah, nanti ada satu lagi yaitu rutan narkotika, ya, narkoba. Jadi para pelaku narkoba itu masukkan ke sana. Nah, setelah masuk ke rutan, ya, anak si pelaku ini, maka dia akan menjalani proses hukum. Ya, kalau selama dia tidak menuntut untuk selama dia menerima dari yang diberikan oleh pengadilan, maka langsung keputusan itu sifatnya inkrah. Inkrah itu maksudnya apa? Hukum yang sudah tetap, tidak bisa berubah. Kenapa? Karena pelaku dalam hal ini tidak minta untuk pengadilan yang lebih tinggi. Makanya kalau kalian pernah dengar ada satu vonis tertentu gitu ya pada pelaku, maka si pelaku akan bilang pikir-pikir dulu gitu ya. Nah, pikir-pikir dulu itu maksudnya dia akan mempertimbangkan apakah menerima putusan hakim itu atau dia akan minta untuk proses hukum yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau proses hukum yang lebih tinggi lagi ya artinya hukum itu belum inkrah. Si pelaku masih tetap misalkan kalau dia dimasukkan penjara, ya hanya dititipkan di penjara, misalkan penjara Mapolda, penjara Kapolresta, kayak gitu itu. Jadi belum sampai ke rutan. Ya, hanya penjara di kepolisian. Atau misalkan di KPK, ya pasti di penjara KPK. Karena dia proses hukumnya belum inkrah. Ya, nanti kalau diproses yang lebih tinggi, bisa aja hukumannya lebih rendah, bahkan bebas pun bisa. Ya, contohnya misalkan Ferdy Sambo yang sebelumnya di tingkat pengadilan bawah ini dinyatakan hukuman mati, waktu itu masih ingat ya, di hukuman mati. Nah, dia kan minta menuntut di posisi yang lebih di atas. Ya, dia tidak terima dengan keputusan hakim itu. Lalu digelar persidangan yang di posisi yang lebih atas, sekarang hasilnya adalah dia dihukum seumur hidup. Tidak jadi hukuman mati. Bisa juga ya. Jadi kalau di atas itu bisa lebih rendah tapi juga bisa lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi mana yang dilakukan? Mana yang berlaku? Apakah pengadilan sebelumnya atau pengadilan yang tinggi ini, yang lebih tinggi ini? Maka yang diambil adalah pengadilan yang terakhir. Jadi misalkan di pengadilan daerah seperti ini, kemudian naik lagi ke pengadilan provinsi, dia dinyatakan hukumannya lebih berat, maka yang berlaku yang lebih berat ini. Jadi proses hukum terakhir ya yang dilakukan. Kalau misalnya lebih rendah, ya tetap yang lebih rendah ini yang digunakan. Ya keputusan yang sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Nah, nanti suatu saat sampai akhirnya pelaku itu merasa bahwa hukumannya sudahlah, itu saya sudah bisa menerima. Maka dia masuk ke penjara, dipindahkan itu. Kalau dia sebelumnya masuk ke penjara kepolisian, sekarang dimasukkan ke rutan. Ya, itu udah urusannya rutan itu. Nah, berapa lama? Terserah hukumannya mau berapa lama. Dia menjalani hukuman selama 2/3 masa hukumannya. Nah, sepertiga masa hukumannya dia, ini ada warna biru ini, bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu maksudnya apa, Pak? Seseorang bisa keluar dari penjara, entah ada 2 jenis. Yang pertama, dia keluar penjara, tinggal di rumahnya, tidak perlu lagi balik lagi ke rutan, tidur di rutan. Tapi dengan catatan dia 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, seminggu 2 kali harus lapor ke kepolisian menunjukkan bahwa dia masih ada di rumah itu, masih ada di kota itu, atau bisa dikatakan hukuman kota. Jadi maksudnya tidak boleh pergi ke luar kota, ya hanya di dalam kota sendiri, gitu. Dia nggak boleh keluar dari situ. Kemudian ada lagi yang hukuman bebas bersyarat ini, dia
dia diminta untuk keluar pagi hari, itu biasanya mereka jualan apa gitu ya. Nah, itu nanti habis itu sore dia pulang lagi. Jadi kayak orang kerja itu loh. Pagi keluar dari rumah, nanti sore dia pulang ke rumah, lalu tidur di rumah. Ya seperti itu. Jadi pagi dia keluar, menjajakan barang-barang yang hasil buatan para napi-napi di dalam penjara, kan mereka dikasih ini keterampilan kayak gitu ya. Nah, nanti dia bawa nih ya untuk dijual di luar, nanti sore dia pulang lagi tidur di rutan. Bebas bersyarat ini bisa diambil, bisa tidak. Ahok itu tidak mau mengambil bebas bersyarat karena dia tahu ini kalau saya sampai keluar bebas bersyarat saya ambil, musuh saya masih banyak di luaran, nanti bisa dibikin, malah dia nanti penjaranya lebih lama lagi. Makanya dia bilang enggak, saya tetap aja tinggal di dalam penjara sampai benar-benar bebas. Nah ini proses hukum di Indonesia. Tidak menyebutkan ini untuk orang miskin, untuk orang kaya, orang yang punya pejabat, dia orang yang punya jabatan, orang yang tidak punya jabatan. Semuanya sama. Nah, tadi diceritakan oleh teman kalian, Pak, saya tahu sendiri seorang oknum polisi dia mendapatkan hukuman ringan karena dia nyogok. Nah, ceritanya bagaimana? Nah, ini skema yang kedua. Saya ceritakan dulu mulai dari sini. Kejadian antara korban pelaku. Maka si pelaku akan mendatangi korban, meminta dia untuk mencabut berkasnya. Udahlah kita damai, ini tak kasih duit. Ya, udahlah, kamu nggak usah menuntut lebih lagi, ini saya kasih duit. Maka urusan kita udah beres. Ya, itu yang dilakukan oleh Ahmad Dhani waktu itu anaknya menabrak mobil di jalan tol, kemudian ada korbannya seorang bapak-bapak waktu itu di dalam mobil ini dan dia punya istri dan anak mungkin kalau nggak salah 2 atau 3 gitu ya. Maka dalam proses kejadian ini ya ini masih dalam proses di sini, maka Ahmad Dhani mendatangi dalam hal ini ada sebagai orang tua dari pelaku mendatangi pihak korban, kemudian memberikan sejumlah uang, kemudian memberikan jaminan bahwa anaknya itu akan sekolahkan hingga kuliah S1 selesai gratis, yang mendanai adalah Ahmad Dhani. Kemudian untuk hidup sehari-hari karena ini kepala keluarga ya, maka untuk hidup sehari-hari Ahmad Dhani memberikan sejumlah uang untuk keluarga ini supaya bisa menjalani hidupnya dengan baik. Dan akhirnya pihak korban setuju menerima, ya nggak apa-apa. Kepolisian juga dalam hal ini nggak ada masalah juga. Kalau memang terjadi antara dua pelaku dan korban, dua belah pihak menyatakan setuju, maka ini celah pertama kali yang legal, ya legal dikasih diberi uang sebagai kompensasi. Ada juga yang diintimidasi, pelaku mengintimidasi korban. Kasusnya apa Pak? Biasanya pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual ini adalah pelaku mengintimidasi korban. Dan korban biasanya bilang ya sudahlah, daripada nanti kalau terjadi hal yang tidak kalau ini sampai boom sampai kemana-mana malah malu. Ya dari pihak korban ya sendiri malu, dari pihak keluarga juga malu, apalagi kalau ini kaitannya dengan si korbannya ini orang tuanya punya jabatan tertentu atau menjadi tokoh di masyarakat. Wah ini biasanya lalu dikip habis-habisan. Yang kasihan adalah korbannya. Ya, korbannya ini akhirnya menjadi trauma macam-macam. Ya, itu bisa jadi. Nah, kalau misalkan dari pihak korban nggak mau diajak kerjasama gitu ya, nggak mau menerima damai, dia bilang sama polisi, pokoknya ini lanjut, saya nggak mau tahu. Ya, nyawa ganti nyawa pokoknya. Nah, akhirnya kepolisian akan melakukan ini kan pemberkasan kan. Nah, pelaku akan mendekati, ya tadi itu temen yang tadi cerita, disogok oknum ya. Sekali lagi saya bilang di sini bukan kepolisian itu institusinya bagus, kejaksaan bagus, semuanya bagus, nggak ada yang jelek kok. Tapi oknum-oknum di dalamnya, nah itu loh, ya tikus-tikus yang di dalamnya nih, ya, ibaratnya sebuah rumah itu ada tikus, apa yang salah rumahnya, ya yang salah tikusnya. Nah sehingga ini ada tikus-tikus di dalam kepolisian. Nah akhirnya yang mau menerima sogokan dari pelaku, tujuannya untuk apa? Supaya berkas-berkasnya tidak semua, bukti-bukti tidak semua diberikan kepada kejaksaan. Kalau semua bukti diberikan, yang terutama bukti-bukti yang memberatkan, nah ini bahaya. Kemarin Menteri Pertanian digeledah di rumahnya, selain ditemukan 12 pucuk senjata ilegal,
juga ditemukan berkas-berkas penting yang akan dihanguskan. Berkas-berkas penting ini akan dihanguskan. Kenapa? Karena itu sampai di apa ya ditemukan oleh penyidik KPK, habis itu mereka. Makanya itu dikatakan dokumen super penting. Kalian bisa baca KR beberapa hari terakhir ini. Nah, dari situ kemudian polisi disogok. Nah, berkas-berkas yang penting-penting ini, super penting yang akan menjadikan pelaku itu dihukum berat, itu dihilangkan oleh kepolisian. Karena sudah dibayar kan, ya, oknum kepolisiannya ini. Supaya apa? Nanti kalau dilimpahkan kejaksaan, kejaksaan akan memberikan hukuman yang ringan. Karena bukti-buktinya juga ringan. Gitu. Nah, nanti kepolisian akan menyerahkan kejaksaan. Pihak pelaku ngerti, ini kalau kejaksaan memeriksa benar, berkasnya akan dikembalikan karena dirasa kurang. Maka apa yang dilakukan oleh pelaku, selain polisinya disogok, pada saat berkas sudah sampai kejaksaan, maka kejaksaan atau pihak oknum kejaksaan itu disogok. Memangnya ada Pak? Ada. Jaksa Pinkan beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, dia dipasrahin oleh Jaksa Agung untuk mengawal proses hukum seorang koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Yang namanya jaksa itu kan yang apa nggak boleh dong ketemu pelaku. Ya nanti bisa kong kali kong. Wong jaksa itu yang jadi musuhnya pelaku menjadi pembelanya korban, kok malah datangi pelaku. Ya, itu yang dilakukan oleh Pinkan waktu itu. Pergi ke Malaysia, ketemu dengan pelakunya, ngobrol sana sini, ya mendapatkan fasilitas ini itu. Akhirnya apa? Ketahuan. Nah, itu di kejaksaan. Tujuannya apa? Ya tanda merah itu. Tanda merah itu adalah celah-celah yang bisa diambil oleh para pelaku. Untuk apa? Ya meringankan, kalau perlu ya dibebaskan. Maka jaksa ini disogok. Nih, saya kasih kamu uang. Yang penting kamu ikuti proses ini, kasih hukuman yang paling ringan, kalau perlu dibebaskan. Nah, jaksa, oh yang ini, karena dia udah disogok kan. Maka yang terjadi adalah berkas yang dari kejaksaan ini dilimpahkan ke pengadilan. Proses pengadilan pasti akan menjatuhkan vonis, ya, vonis yang lebih ringan karena berkasnya kan sudah hilang nih, ya sudah berkas-berkas yang memberatkan ini sudah dihilangkan, artinya nanti hukuman di pengadilan akan ringan. Tapi si pelaku nggak mau, wah saya masih dihukum sampai 6 tahun nih, harusnya 20 tahun nih, ya karena dipotong-potong tadi itu ada duit-duit tadi itu. Pelaku merasa bahwa ini saya punya hukuman ini sedikitnya 6 tahun ini. Nggak bisa, saya nggak mau 6 tahun. Maka si pelaku akan nyogok ke hakim. Nyogoknya bukan hanya hakim, tapi ke panitera. Panitera itu siapa tuh Pak? Yang jadi juru tulis. Jadi juru tulis dari setiap proses pengadilan. Duduknya di mana? Di belakang hakim. Jadi kalau kalian lihat proses persidangan, ya nanti bisa lihat di YouTube gitu kalau penasaran gitu ya. Coba kalian lihat di pengadilan itu, nanti di belakang hakim itu ada orang yang duduk. Ya entah laki entah perempuan, dia tugasnya itu ngetik. Nah, nah, itu apapun yang diomongkan di proses pengadilan itu dia tulis semua. Nah, nanti dari sini dia buat dia merapikan tulisan dia macam-macam, dia selesai kemudian diberikan ke diberikan ke hakim. Nah, kalau yang ditulis oleh panitera ini, paniteranya bisa disogok, yang ditulis kan bisa dibikin lebih ringan. Ada beberapa bagian itu nggak ditulis, dihilangkan. Hakim kan nggak mungkin akan ingat semuanya kan. Ya itu harus tertulis. Hakim kan nggak mungkin akan menulis. Yang menulis ini adalah panitera. Makanya panitera itu yang biasanya orang pertama di proses pengadilan di pengadilan itu yang akan disogok karena dia yang menentukan, tulisan dia ini yang menentukan si seseorang itu dihukum berapa dan itu jadinya. Oke, nah nanti setelah itu hakim yang disogok. Kalau disogok nggak bisa bagaimana Pak? Diintimidasi. Kalau diintimidasi nggak bisa nggak apa-apa. Apa yang dilakukan? Disantet. Oh itu sering terjadi, itu bukan sesuatu yang aneh. Ya. Teman saya itu dia bilang, dia seorang lawyer itu, dia bilang, wah itu namanya santet menyantet Pak di Indonesia itu. Orang Indonesia itu hebat Pak. Santet menyantetnya luar biasa. Malam hari itu biasanya berseliweran api ini api itu. Kalau besok mau diputuskan satu vonis gitu itu, wih loh, mengerikan Pak. Ya, keluar dari rumah, dilihat dari di gerbang itu para preman sudah menunggu di situ. Handphonenya berdering terus.
ya, dengan tawaran kalau kamu mau nerima uang ini, ya kasih dia hukuman yang ringan. Tapi kalau enggak, awas kamu. Wah itu. Jadi keluar rumah melihat ada orang yang duduk di gerbang, ya. Ini preman-preman yang intinya sebenarnya mereka itu ingin meneror. Ya. Kemudian handphonenya sendiri juga diteror. Setelah itu apalagi Pak? Kalau nggak bisa lagi ya ditambah lagi dengan santet tadi itu. Wah itu dari mana-mana, luar biasa. Ya kasihan. Ya tugas dari hakim itu kasihan. Ya diteror sana sini. Nah kalau misalkan hakimnya bisa dimainkan, banyak ada Pak. Oh, banyak kalian bisa baca. Sekarang pun masih ada proses hukum hakim yang menyelewengkan hasil pengadilan itu. Ya. Nah dari pengadilan dia dinyatakan bersalah, tapi dah dihukum ringan. Ya misalnya di sini harusnya 20 nih dari kejadian ini 20 tahun. Di kepolisian tinggal misalkan 10 tahun. Kejaksaan tinggal 5 tahun. Nah, di pengadilan diturunkan. Yang namanya hakim itu memberikan hukuman selalu, sebagian besar ya, sebagian besar selalu di bawah tuntutan jaksa. Misalkan jaksa menuntut 5 tahun. Hakim itu memberikan mungkin 3 tahun. Gitu. Itu aja nanti pelaku akan menyatakan, mau nerima apa enggak? Oh, saya enggak mau terima, Pak. Oke, kalau gitu ya silakan naik ke posisi yang lebih di atas. Sampai akhirnya keputusan itu sifatnya inkrah. Inkrah itu maksudnya pelaku menerima hasil dari pengadilan itu. Maka si pelaku akan dimasukkan ke rutan, oke, dimasukkan ke penjara. Nah, di sini ada titik-titik ini, di penjara ini. Bagaimana caranya? Satu, ini cerita beneran ya, saya ceritakan, tapi saya nggak mau menceritakan nama-namanya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah menyogok petugas lapas supaya bisa memberikan remisi. Remisi setahun 2 kali ya. Ada remisi yang hari raya, ya hari raya keagamaan, tergantung dia agamanya apa. Kalau Idul Fitri ya nanti saat Idul Fitri ada remisi untuk umat Muslim yang masuk di rutan. Nanti Natal itu ada lagi itu remisi khusus untuk umat Nasrani yang masuk lapas. Nanti kalau ada Galungan, ada Waisak, nah itu jadi uh, apa ya peringatan hari raya agama itu biasanya ada remisi. Remisi biasanya berapa Pak? 3 bulan, ya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan kayak gitu. Itu bayar. Ya, ada oknum yang dibayar supaya mau dibayar supaya yang bersangkutan bisa dapat remisi. Nanti 17 Agustus remisi lagi, bayar lagi. Ya, maka setahun dia bisa dapatkan 6 bulan penjara. Wah, lumayan itu 6 bulan penjara. Terus di dalam penjara dia masuk dia jadi satu dengan orang-orang yang di penjara itu. Enggak, kalian mungkin pernah dengar kan ada ruang khusus, kamar khusus yang digunakan untuk orang-orang khusus juga. Dia bayar. Yang dilakukan oleh teman saya waktu itu. Bayar sehari 350.000. Fasilitasnya hotel bintang 3, komplit semuanya. Ada, udah. Satu kamar itu isinya 3 orang. Ya, bukan untuk sendirian, tapi 3 orang. Dia juga bisa pulang, ya bayar 1,5 juta. Nah, nanti dari rutan ini masuk ke bebas bersyarat. Jadi kan udah dipotong-potong tuh bebas bersyarat, bayar lagi. Bebas bersyarat itu jadinya bebas ini loh. Ya harusnya bersyarat, tapi karena disogok duit, kan bebas syarat itu kan gini. Kalau dia tinggal di rumah ya, tidur di rumah, maka kan seminggu itu sekali atau 2 kali dia harus datang ke kepolisian untuk store nama gitu ya, supaya dia nggak dianggap pergi. Nah, apa yang terjadi? Disogok itu oknumnya. Yang kepolisian ya, di kepolisian. Supaya apa? Tidak perlu harus lapor. Jadi dia bisa pergi kemanapun. Bukan hanya tahanan kota, tapi dia bisa, statusnya memang tahanan kota. Kenyataannya, ya, itu dia bisa pergi di seluruh wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Sampai akhirnya dia benar-benar bebas. Wah, itu ya. Mengerikannya proses hukum di Indonesia, sehingga masih banyak celah nih, warna merah-merah ini celah-celah, semuanya ada celah, kecuali yang bebas nggak ada celah ya, karena bebas ya memang itu tujuan dari semua orang yang berperkara kok gitu ya, kurang lebihnya seperti itu ya cerita tentang proses hukum di Indonesia. Jadi celah-celahnya tuh banyak banget ya, ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 celah. Setiap bagian itu celahnya ada dan saya bisa bercerita banyak tentang
studi-studi kasusnya. Ya, siapa-siapa yang memanfaatkan ini, siapa oknum yang mau menerima ini, wah semuanya ada. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup saya berceritanya. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, Pepi, silakan, Pep. Saya, Pak. Ya. Baik, saya akan menanya, apakah permasalahan utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia? Masalah utama, kenapa menegak hukum yang ada di Indonesia? Saya kembali ke bagian ini ya, ke skema tadi itu. Ini kan sebetulnya membuat hukum di Indonesia lemah kan? Ini loh, yang warna-warna merah ini loh, tanda panah merah ini yang membuat hukum kita itu jadi lemah. Atau tebang pilih tadi itu. Kalau orang yang tidak punya akses duit, nggak bisa bayar mahal seorang lawyer, maka ini yang terjadi. Ini tidak ada tanda merahnya sama sekali. Ini kosong semua. Ya memang itulah wajah hukum Indonesia yang asli. Tapi kenapa kok yang kita terima selama ini kita lihat dari para pejabat yang warna-warna merah ini yang terjadi? Masalahnya apa? Tadi Pepi tanya. Masalahnya yang pertama masalah uang. Karena dia merasa bahwa dia berkuasa, maka dia bisa disogok. Orang nyogok itu kan pasti dipilih siapa yang punya kuasa untuk bisa memainkan proses ini. Maka itu yang disogok. Nah, orangnya yang bisa disogok adalah biasanya pimpinan-pimpinan, ya, para kepala-kepala gitu. Nah, itu yang akan disogok supaya dia bisa memainkan proses hukum ini. Jadi pertama adalah faktor uang. Nah, kalau orang tidak punya uang, kan bisa jadi macam-macam. Ya, bisa dipakai untuk beli ini, beli itu, atau mungkin untuk nikah lagi atau menyimpan wanita simpanan atau pria simpanan bisa juga. Ya, jadi faktor uang itu yang terjadi. Yang pertama itu. Yang kedua, karena faktor adanya intimidasi. Kalau Indonesia, kalau kalian lihat selama ini, kita lihat itu kan kalau ada proses hukum maka massa yang datang memenuhi pengadilan. Ya, mereka menuntut ini sampai polisi membuat barikade supaya massa ini tidak sampai masuk ke halaman pengadilan. Nah, karena hukum bukan lagi berjalan sesuai dengan koridor hukum, tapi karena hukum itu diputuskan dari kekuatan massa. Memangnya baru sekarang untuk kekuatan massa? Tidak. Kekuatan massa itu untuk memperoleh hukum itu sejak zaman dulu, sebelum Masehi pun itu sudah ada. Ya, sampai hari ini. Gitu. Jadi itu permasalahan utamanya, Papi. Ya. Satu, kekuasaan. Yang kedua, uang. Yang kedua, berbicara tentang intimidasi tadi itu. Begitu, Papi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wahyu, silakan. Iya Pak, betul. Iya Pak, mau tanya, apakah ada konflik atau kontroversi yang timbul karena hukum tebang pilih? Terima kasih. Apakah ada apa tadi kontroversi? Wahyu, yuk, Wahyu. Iya Pak, Kontroversi atau apa? Kontroversi terhadap hukuman itu ya, hasil hukuman. iya. Ya, apakah ada? Ada kontroversinya. Contohnya apa? Oke, tebang pilih. Ya, kita lihat contoh misalkan yang Papa minta saham itu, siapa itu? Oknumnya itu. Ya, anggota DPR itu. Anggota DPR ini yang masih notabene masih besanan dengan berbesanan dengan uh, SBY, ya. Dia kan juga melakukan kegiatan ini. Sampai dia merekayasa mobilnya itu ditabrakkan ke tiang di tiang lampu, tapi ini bukan tiang lampu yang gede gitu loh. Tiang lampu yang kecil yang memang itu ditabrak sama mobil Fortunernya dia itu pun ya mestinya tiang tiang lampunya ini yang jebol, mobilnya nggak apa-apa. Tapi itu direkayasa supaya kelihatan kalau
apa namanya pelakunya ini sakit kepalanya sampai diperban-perban kayak gitu ya. Waktu ditanyakan di Bandung itu dia memaksa untuk diperban. Dokternya sendiri aja bilang enggak apa-apa kok. Ya, kepalanya bengkak aja enggak gitu. Nah, itu kan semuanya diatur. Ya itu jadi kontroversi. Dia hanya dapat hukuman itu nggak lama kok, hitungan paling ya berapa itu dia 5 tahun lebih dikit lah, baru dia punya kasus korupsinya tuh gede. Ya itu yang terjadi. Ya ini mungkin semua proses itu warna merahnya itu dia lakukan, kecuali yang pelaku ke korban, karena korbannya kan masyarakat gitu kan, nggak mungkin kok seluruh rakyat Indonesia disogok sama dia, untungnya untuk apa juga. Nah, dari pihak kepolisian sampai ke rutan ini. Nah, kemarin kan kejadian Setia Novanto, oke, namanya Setia Novanto. Ini kan ditemukan di dia pakai topi waktu itu belanja di mall barengan sama keluarganya. Baru harusnya dia masuk penjara itu, masa hukuman di penjara. Tapi dia bisa belanja, nemeni istrinya, keluarganya belanja di luar. Walaupun dia pakai topi, ya untuk menyamarkan wajah dia, tapi ya namanya masyarakat ya mesti ngerti toh. Loh, ini kan Setia Novanto dipoto, jebret, diviralkan. Wah, ketahuan dia. Seperti itu. Jadi itu yang terjadi itu rakyat banyak yang merasa hukuman itu. Nah, yang benar-benar yang sesuai dengan harapan masyarakat itu kemarin yang Ferdi Sambo itu. Ferdi Sambo itu benar-benar sesuai dengan harapan rakyat. Ferdi Sambo dihukum mati, kemudian istrinya dihukum seumur hidup, walaupun terakhir kemudian dihukum 20 tahun ya. Kemudian pelaku-pelaku yang waktu itu mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak mengakui kesalahannya, mendapatkan hukuman yang bisa dikatakan di atas 10 tahun kayak gitu. Kemudian Ebenezer yang jadi eksekutor ya, jadi eksekutornya harusnya kan dia dapatkan hukuman yang berat, tapi karena waktu itu dia menjadi justice kolaborator. Apa tuh justice kolaborator? Yaitu dia sebagai orang yang akan membantu polisi membuka semua kejadian yang sesungguhnya. Ya, nah itu maka dia dilindungi oleh polisi, kemudian dia diminta untuk menceritakan semua kronologinya lengkap. Lalu dia juga melakukan Eliezer ini juga minta maaf kepada pihak keluarga korban dan diterima oleh pihak keluarga korban. Loh Pak, kalau minta maaf diterima, kenapa proses hukumnya jalan? Karena pihak keluarga ngomong gini, tidak mencabut berkasnya. Ingat, tidak mencabut berkas tuntutannya. Pihak keluarga memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi kalau hukum itu pihak keluarga korban menerima dan mencabut berkas tuntutannya, maka akan selesai. Contoh misalkan yang kemarin Ferdi Sambo. Pihak keluarga korban menerima itu dan mencabut ya berkas dari semuanya itu, maka Ferdi Sambo dan teman-temannya di situ bebas. Bebas, tidak ada hukuman sama sekali. Karena pihak korban menarik ya mencabut ini tuntutannya. Kepolisian sampai ke tingkat pengadilan itu kan berjalan sesuai dengan tuntutan. Ya, tuntutan. Kalau tidak ada menuntut, mereka nggak akan jalan. Ya, mereka akan berhenti. Jadi itu kontroversi-kontroversi yang ada. Ya, kecuali yang kasusnya Ferdi Sambo terus terang itu sesuai dengan harapan masyarakat bahwa hukum itulah seperti itu, tidak tebang pilih. Karena kejadian banyak kalau terkait dengan para pejabat, ini apalagi kepolisian seperti itu, ya ini oknum-oknumnya. Kan polisi juga punya banyak teman, jaksa juga punya banyak teman, hakim juga punya banyak teman. Nah itu bisa dipengaruhi itu luar biasa. Mereka tinggal kontak aja temennya, minta tolong dong kamu bantuin saya supaya hukumnya sekian. Oke beres bro, tak bantu semuanya, jangan khawatir. Gitu. Bisa kok dimainkan. Gitu kira-kira. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita tentukan studi kasus kita minggu depan. Nah, ini yang baru viral itu bullying. Nah, kalau kalian mau kita pakai untuk jadi bahan diskusi kita minggu depan,
Itu loh pembulian, salah satu kasus ya, bully itu kemarin itu ada kasus yang sedang viral itu. Yang anak SMP gebukin temennya sendiri itu loh. Itu salah satu kasus ya. Yang banyak kasus-kasus bullying di Indonesia. Yang dampaknya juga sangat sangat tragis gitu ya. Ada korbannya apa si apa namanya orang yang dibully ini akhirnya membunuh orang yang membuli itu ada ya, tapi selama ini biasanya para korban ini cenderung diam. Oke, mari, ada yang setuju dengan apa kita mau pakai itu atau yang lain, monggo aja silakan, kalian yang menentukan kok. Mau pakai kasus bullying ini silakan, tidak apa-apa, kita masih dalam koridor Pancasila sebagai dasar hukum kan. Gimana? Atau ada ide yang lain silakan. Boleh itu, Pak. Gimana, Lutfi? Bisa? Setuju sih. Ya, oke. Yang lainnya bagaimana? Oh, hanya Lutfi Setuju, Pak. Pak, nggak bisa mewakili Setuju, kelas. Pak. Setuju. Suami? Ayo, Oke. Pak. Ya. Setuju, Pak, setuju. Setuju, Pak. Bullying kan Yes. Pak, kasus bullying kan Pak. Pak, itu bagus tuh Pak studinya tuh Pak. Setuju, Pak. Iya, ayo, Pak. Bullying kan Pak, setuju. Emang kasus studi apa, Pak? Ya, oke. Ya, kita cari yang baru viral-viral sekarang ini aja untuk jadi bahan Yang diskusi. viral kemarin Pak, UMJ Kak. Yang mana? UMJ kemarin viral Pak. Oh, UMY yang lompat dari lantai 4 itu. Iya, Pak, yang bunuh diri. Janganlah, ya. Kita Katanya yang viral Pak. ya viral, viral tapi kan ya viral dari kasus yang bisa kita bahas ya. Tapi bunuh diri juga bisa dijadikan sebagai bahan diskusi kita. Ya, karena bunuh diri itu kan semua agama tidak ada yang merestui kan bunuh diri itu. Nah, Pak, ya gimana? membacokan guru, Pak. Pembacokan guru Nah itu Pak, ya itu Pak. Itu Yang sudah di termasuk, Demak, Pak. Pak. di Demak. SMP. Ya, Iya, Pak. silakan aja mau pilih yang mana. Tapi bully, wah oke, berani pembacaan guru. Setuju juga. Yang mana? Ayo, udah. Kalian pilih sendiri deh. Orang antar pelajar. Hah? Membacokan, Pak. Pembacokan? Setuju? Kita pindah ke studi yang lain atau dua-duanya mau diambil sebagai studi kasus kita nanti untuk minggu ini. Misalkan minggu depan mau pembacokan, minggu berikutnya mau pembulian atau pembulian dulu baru pembacokan, terserah. Pembulian dulu aja Pak. Pembulian dulu, Bully dulu, Pak, baru bully bacok. dulu ya. Oke, kalau pembulian nanti Setuju minggu aja, depannya, Pak. Bully, Pak. Bully. kalau kalian setuju, yang kasus pembacokan guru itu ya. Oke, langsung Oke. dua studi kasus langsung kita tentukan untuk 2 pertemuan ke depan gitu ya. Setuju? Oke, nanti tolong saya diingatkan ya Setuju, Pak. Setuju. depan, supaya tidak perlu lagi, karena saya lupa karena kelas saya banyak, jadi kan saya bingung nih kelas ini waktu itu udah minta untuk studi kasus apa kan saya lupa ya kan saya nggak ingat satu-satu. Jadi yang pasti adalah studi kasus kita minggu depan kita akan bicara tentang bullying. Ingat-ingat tolong diingatkan ke saya minggu depan untuk kasusnya pembacokan guru itu ya. Pak, kita udah sepakat minggu depan kita mau mengambil yang kasus pembacokan guru, Pak. Oke, kalau gitu kita langsung saya ambil itu sebagai studi kasus utama kita. Oke ya. Saya kira itu dulu yang bisa saya berikan. Bagi kalian yang belum presensi, silakan presensi. Ya, bagi yang sudah, saya izinkan kalian untuk meninggalkan ruang Zoom ini, jadi untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, oke, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang. Ya, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Izin Keluar ya, Pak. keluar. Izin keluar, Pak. Sama-sama. Izin presensi, Pak. Makasih Pak. Ya, yang belum presensi silakan menuliskan nomor NIM dulu sebelum kalian meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.